Assalamualaikum. Setelah anak-anak pada video sebelumnya belajar tentang persiapan wawancara, kali ini kita akan belajar menuliskan hasil wawancara berupa laporan. Kali ini, Pak Rian akan menyampaikan materi pelajaran tentang cara menulis laporan. Menulis laporan adalah tahap akhir setelah persiapan, pelaksanaan, dan menulis hasil wawancara adalah bentuk laporan. Ayo simak penjelasan Bapak lebih rinci pada slideshow berikut ini. Selamat belajar anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya anak-anakku? Pada video pembelajaran kali ini kita akan membuat laporan wawancara ya. Kita belajar membuat laporan wawancara. Setelah kemarin kita persiapan wawancara dengan membuat daftar pertanyaan. Sekarang bagaimana melakukan wawancara dan membuat laporannya. Masih di tema 3 kelas 4 SD. Muatan Bahasa Indonesia bersama Pak Rian Rio. Ya, setelah merencanakan kemarin ya kita membuat, dan saatnya hari ini anak-anak apa yang telah dituliskan direncanakan itu dipraktekkan. Silakan anak-anak untuk mencari narasumber yang tepat dari apa yang telah dirancangnya. Kemudian setelah itu nanti divideokan ya. Tugasnya membuat video wawancara dengan narasumber dan hasilnya nanti membuat laporan. Lalu bagaimana laporan yang baik? Yaitu harus sistematis atau berurutan tata tulisnya, baik secara lisan nanti dilaporkannya maupun secara tertulis. Ya, bagaimana bagian-bagiannya? Inilah ya, yaitu ada tema, latar belakang, tujuan wawancara, identitas narasumber dan pewawancara, waktu tempat wawancara, dan hasil wawancaranya. Maka Bapak akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu tema wawancara. Bagaimana contohnya? Ini contohnya ya. Contohnya yaitu misalnya peternakan sapi di kelompok Sukamaju, pertanian sawi di Kecamatan Kuang, menanam tanaman secara hidroponik, merawat tanaman bunga hias, hobi melihara ikan hias di akuarium, dan lain sebagainya. Silakan anak-anak tentukan tema masing-masing sesuai dengan tema di tema 3 ini, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Boleh tentang tanaman, boleh tentang hewan peliharaan atau peternakan. Silakan dicari saja yang sesuai minat dan yang mudah ya, jangan yang jauh-jauh, di sekitar lingkungan ya. Misalnya melihara ikan hias ya, bisa juga ke narasumbernya, bisa ke orang tua, tetangga, atau siapa ya, atau ada yang menanam sawi di hidroponik, bisa di tetangganya bisa, atau menanam tanaman hias ya, bagaimana cara merawatnya dan sebagainya ya. Silahkan tentukan sendiri. Keduanya itu menuliskan latar belakang masalah dan tujuan wawancaranya. Contohnya apa? Tujuan wawancaranya untuk mengetahui proses pembibitan sampai penjualan hasil ternak sapi di kelompok Sukamaju. Tadi contoh yang pertama ya. Atau untuk mengetahui proses menanam sawi di Kecamatan Cakuang. Kan di kecamatan kita kan banyak ya. Di rumah Bapak juga, di samping rumah Bapak, di komplek Bapak itu ada yang tanian sawi itu ya. Tuh, kemudian ada juga bisa menanam tanaman, untuk mengetahui cara menanam tanaman hidroponik. Atau tadi contoh yang keempat, untuk mengetahui cara merawat tanaman bunga hias, atau untuk memberitahu tentang hobi melihara ikan hias di akuarium dan lain sebagainya. Silakan saja tentukan sendiri ya. Kemudian ketiganya
Identitas atau data diri narasumber dan anak-anak sebagai pewawancara harus dituliskan. Contohnya ini ya, narasumbernya nih, misalnya ini ada nih gambar ini Pak Udin Fahrudin misalnya ya, asalnya dari kampung Sukamaju, pekerjaannya peternak sapi kelompok Sukamaju misalnya ya. Coba pilih contoh yang nomor 1 tadi ya. Nah, wawancaranya anak-anak, misalnya namanya anak, misalnya di gambarnya ya, di kampung di komplek Gading Tuka, maksudnya sekolahnya di SD kita ya, di SD Andahnya, tuliskan ya. Kemudian keempatnya yaitu tuliskan waktu dan tempat wawancara. Misalnya kayak ini, waktu titik 2 dilaksanakan pukul 09.00 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Tanggalnya 5 Oktober 2020 misalnya ya. Tempatnya peternakan sapi KBBS. Misalnya kalau di Pangalengan ya misalnya ya. Atau ini alamatnya dituliskan. Yang kelima, hasil wawancara. Yaitu hasil ini hasil dari anak-anak pertanyaan, jawaban, kemudian dirangkum, dirubah menjadi bentuk tulisan. Contohnya ini, dari hasil wawancara diketahui bahwa peternakan kelompok Sukamaju sudah berdiri sejak tahun 1998. Peternak-peternaknya berasal dari daerah sekitar saja. Mereka mendapatkan modal dari koperasi mandiri warga desa setempat. Kegiatan setiap hari adalah memberi makan, membersihkan sapi dan kandangnya, serta mengecek kesehatan sapi dan seterusnya ya. Ini hasil dari pertanyaan-pertanyaan anak-anak dan jawaban dari narasumbernya. Ya, tugasnya ini dilakukan 2 hari. Karena cukup banyak, jadi dibagi menjadi 2 hari. 1, anak-anak lakukan wawancara. Tak lupa nanti pertanyaan dan jawabannya ditulis di buku. Adapun wawancaranya, tentukan dengan narasumber yang tepat di sekitar rumahmu, jangan jauh-jauh karena kita masih dalam pandemi. Ya, jangan yang jauh-jauh. Yang bisa, jangan lupa memakai masker, menggunakan jaga jarak juga ya. Kemudian pakai protokol kesehatan, cuci tangan dan sebagainya ya. Setelah melakukan wawancara, ditulis kembali pertanyaan dan jawabannya di buku tulismu. Itu untuk hari pertama. Untuk besok, kemudian hasil dari pertanyaan dan jawabannya anak-anak tulis berupa laporan sesuai contoh yang tadi Bapak jelaskan di buku tulismu. Jadi pelaporan di classroomnya ada 2 hari. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita dan memberikan kepahaman dari pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keimanan, dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi yang belum subscribe ya, like dan share jika manfaat. Terima kasih.